Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi untuk membahas dan belajar bagaimana cara mengatur harga produk digital seperti pulsa, listrik, kemudian PPOB, kemudian e-money yang nanti kita bisa gunakan untuk mempermudah anggota kita untuk bertransaksi. Jadi tak perlu lagi beli di luar, mereka melalui aplikasi koperasi ini sudah bisa langsung membeli pulsa untuk listrik, untuk membayar tagihan-tagihan bulanan langsung dari aplikasi koperasi. Caranya bagaimana? Ayo kita simak bersama. Ya, kita sudah masuk di dashboard IC Core System dan di sini juga sudah ada langsung aplikasi untuk anggota kita. Jadi nanti anggota kita kalau mau beli mereka tinggal pilih aja menu. Di sini ada pulsa, kemudian ada listrik, ada e-money, ada TV prabayar dan bagaimana cara mengaturnya. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan pengguna pilih pulsa, di sini ada beberapa pulsa yang bisa mereka pakai, misalnya pulsa reguler, kemudian mereka membeli misalnya produk Telkomsel ataupun Indosat. Nah, bagaimana kita mengatur harga-harga ini? Ayo kita belajar bersama supaya uh, koperasi memiliki penghasilan dari penjualan pulsa ini. Caranya di mana? Kita masuk ke menu pengaturan. Jadi di sebelah sini ada menu pengaturan. Kemudian dari menu pengaturan ini masuk ke pengaturan harga. Sini ya, pengaturan harga, kemudian pilih aja pulsa. Misalnya kita akan mengatur pulsa dulu. Oke, di sini sudah keluar harga-harganya. Jadi saya jelaskan dulu di sini apabila kita ingin produk ini ada di aplikasi anggota, maka kita kasih on. Namun kalau misalnya ini nggak dijual, ini bisa dimatikan, dikasih off. Begitu ya. Begitu juga dengan harganya. Harganya di sini kita bisa setting harganya berapa. Misalkan ini adalah ada HPP dari DCN Indonesia, kurang lebih misalnya ini akan harganya akan terupdate terus sesuai dengan harga yang berlaku hari ini. Kemudian misalnya HPP-nya 5.400 dan kita ingin jual ke anggota kita misalnya 6.000, kita tinggal masukkan aja 6.000, kemudian kita pilih update. Sehingga nanti setiap kali pembelian pulsa dari anggota ini koperasi mendapat keuntungan kurang lebih 595. Begitu ya, sangat mudah. Uh, Kemudian kalau misalnya kita mau ini produknya dijual, maka kita kasih on aja yang di sini. Di sini. On. Gini ya. Oke, sekarang kita lihat nih di tampilan aplikasi pengguna ini harusnya sudah berubah. Yang awalnya tadi 7.500, kemudian sekarang kita kalau refresh harganya jadi 6.000. Sama dengan harga yang kita setting di sini. Ini ya. Jadi ada pulsa 5.000 harganya 6.000, kemudian kalau misalnya kita setting di sini pulsa 10.000 harganya misalnya kita kasih 11.000 misalnya. Kita update, kemudian nanti pada saat pengguna dari aplikasi mau membeli pulsa 11.000, mau beli pulsa 10.000, makanya harganya menjadi 11.000 begitu. Oke, begitu cara untuk melakukan setting harga pada pulsa. Nah, teman-teman juga bisa melakukan setting hal yang sama untuk produk-produk digital lain. Contoh kayak TV streaming, ini untuk next parabola misalnya, ini kita mau kasih harga berapa. Kemudian produk dari Sky Vision mau dikasih harga berapa dan berapa keuntungan yang mau diambil. Ini bisa kewenangan dari masing-masing koperasi, bisa bebas terserah dari koperasinya. Kemudian begitu juga dengan token PLN, yang PLN 20 mau dijual harga berapa, kemudian PLN 100 mau diaktifkan atau tidak, ini bisa diatur di sini. Jadi misalnya kita mau menjual sampai PLN 200 saja, ini PLN berapa ini? Ya, PLN 500.
kita sampai 200 ya, maka nanti di aplikasi pengguna kalau dia pilih yang PLN, token listrik ya, token PLN, nah di sini cuma sampai 200 saja yang keluar, begitu ya. Teman-teman bisa melakukan proses setting di sini. Kemudian begitu juga dengan pulsa game, misalnya mau dijual atau tidak. Kalau tidak dijual tinggal di off kan aja, kalau mau dijual tinggal di on kan. Begitu juga dengan e-money. Di sini ada e-money, jenis-jenis e-money-nya ada banyak, ada Breezy, Dana, GoPay, kemudian Grab. Ini adalah e-money yang tersedia, tinggal di on kan apabila ingin dijual, apabila tidak ingin dijual tinggal di off kan. Semudah itu ya. Langsung nanti di aplikasi pengguna ini akan menyesuaikan gitu. Oke. Sama juga dengan PPOB. PPOB ini ada beberapa produk juga, kayak misalnya pembayaran HP. Kalau PPOB ini bedanya adalah biaya admin, jadi nggak ada harganya berapa karena tergantung pemakaian dari pengguna. Kemudian nanti kita tinggal tambahkan, misalnya saya mau tambahkan biaya adminnya 2.500 misalnya per transaksi, ini bisa ditambahkan 2.500, seperti itu caranya. Kemudian internet misalnya kalau ada yang bayar Speedy atau IndiHome, akan dikenakan tambahan biaya admin misalnya 2.500, ini bisa diberikan kepada pengguna. Jadi nanti saldo pengguna yang terpotong adalah berapa biaya tagihan bulanannya plus tambahan admin 2.500, seperti itu ya. Ini ada PBB juga, kemudian misalnya pembayaran kredit. BCN ini sudah bekerja sama dengan banyak sekali penyedia layanan. Ini tinggal kita on kan apabila kita ingin terkoneksi dengan mereka, dan kita bisa off kan apabila produk ini kita tidak berikan kepada anggota. Begitu juga dengan PBB, pembayaran PBB ini di saat ini yang sudah bekerja sama lumayan. Kemudian PDAM juga, tinggal PDAM mana yang mau kita on kan dan off kan. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri mana saja produk-produk yang mau ditambahkan. Di sini banyak sekali, hampir semua daerah ada di sistem kita dan sudah terhubung semua. Oke, kemudian yang berikutnya untuk pengaturan, misalnya kalau teman-teman aplikasinya mau dikoneksikan dengan sistem ojek atau motor, ini bisa dipilih. Kemudian nanti kita bisa setting lagi berapa tarif minimalnya di sini. Tarifnya misalnya untuk daerah Bali misalnya kita bisa set tarifnya berapa. Di sini per kilometernya, misalnya untuk daerah Bali kita misalnya untuk motor ya, motor misalnya 2.500 per kilo misalnya. Kemudian apabila driver itu berada di 2 km di bawahnya, ini akan gratis, tidak dihitung. Kemudian berapa tarif minimal, misalnya 8.000, ini bisa disetting tarif minimal. Jadi walaupun cuman 1 km tetap terhitungnya adalah 8.000 begitu sampai di 3 km pertama. Setelah itu baru berlaku per kilometernya 2.500, kurang lebih gitu ya cara perhitungan, cara pengaturan untuk tarif. Nah di sini bisa dipilih lagi daerah mana yang mau diatur, ini bisa berdasarkan lokasi. Kemudian untuk yang mobil sama, cuman perbedaannya adalah mungkin yang ini ada mobil, ada beberapa jenis mobil yang 1-4 penumpang, atau mobil besar yang 5-7 penumpang. Ini bisa di setting juga. Cara settingnya sama. Kemudian setelah kita setting, nanti di aplikasi pengguna sini otomatis akan menyesuaikan harga terbaru yang telah kita setting. Oke, begitu adalah cara untuk melakukan pengaturan harga produk digital. Dan
Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Apabila ada pertanyaan bisa langsung menghubungi customer support kami. Kalau misalkan ada yang ingin berkomentar bisa di komentar di bagian komentar. Oke, terima kasih, sampai jumpa.